Selamat datang di Soda Masterclass, Chapter 3. Pada lesson ini, kita akan mengeksplor pengetahuan yang sudah kita pelajari. Dan pada chapter ini, Anda akan melihat banyak teknik dan trik dalam proses pengerjaan interior dan eksterior. Pada lesson progresif 1 ini, kita akan melihat beberapa modeling tool dasar yang berguna untuk memodeling. Jadi, nanti kamu dapat membuat dan mentransformasi objek menjadi model yang kamu inginkan. Convert Editable Poly. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk mengkonvert objek primitif ke poligon. Dan di sini ada 3 tempat untuk kita menemukan Convert Editable Poly. Dan untuk penjelasan, kamu bisa buka dokumen yang sudah kami siapkan. Extrude. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan tool extrude dan juga memperlihatkan kelebihan dari tools ini. Untuk cara mengoperasikannya, pilih face dan aktifkan tool extrude. Dan klik kiri dan tahan dan drag mouse Anda ke atas atau ke bawah. Extrude setting. Di sini kamu dapat menentukan default jarak dari hasil extrude. Dan juga dapat mengulang proses extrude dengan mengklik icon plus. Dan tidak itu saja, kamu juga bisa mengextrude dalam mode tipe edge. Bridge. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan tools Bridge dan juga memperlihatkan kelebihan dari tools ini. Untuk mengcopy pada tipe selected element, tekan Shift dan Move. Bridge adalah tools untuk menyatukan komponen bisa pada face atau pada edge. Dan untuk cara mengoperasikannya, pilih komponennya dahulu yang ingin disatukan. Selanjutnya, aktifkan tools Bridge. Dengan begitu akan terkonek. Dalam mode edge pun, kita juga bisa menggunakan tool Bridge mau pada single selected seperti yang saya lakukan ini, ataupun pada tipe loop selected. Bevel, Inset, dan Outline. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan tools bevel. Proses bevel sama dengan extrude. Bedanya, bevel dapat menambahkan satu permukaan lagi atau kedua yang dapat dirubah ukurannya. Dan kamu bisa melakukan multi komponen atau pada single face selected. Dan bila kamu ingin lebih spesifik dalam menentukan ukuran pada bevelnya, gunakan bevel setting. Tool Inset, yaitu untuk mengekstrud permukaan secara flat. Jadi di antara face yang terpilih, kamu dapat membuat face baru dan dapat ditentukan ukurannya. Cara pengoperasiannya simple saja. Tinggal kamu klik kiri dan tahan dan gerakan mouse Anda, yaitu untuk menentukan scale-nya. Dan untuk lebih simpel prosesnya, masuk ke setting inset. Dengan begitu, kita dapat mengontrol dengan baik.
Tools Outline. Tools ini adalah kebalikan dari tool Inset. Inset membuat permukaan baru untuk dibuat lebih kecil ukurannya dari yang pertama. Dan Outline adalah untuk melebarkan. Dan ini sama halnya bila kita menggunakan tool Scale dari face yang terselected. Hinge, Extrude on Spline, dan Insert Vertex. Dengan tools Hinge, kamu dapat menarik keluar mesh baru seperti halnya Extrude. Namun tools ini cara menarik keluarnya berbeda. Karena tools ini untuk membuat bentuk lengkungan. Jadi tentukan arah extrude-nya, yaitu di antara tepi objek yaitu pada edge-nya. Jadi bila ingin menarik keluar dari kiri ke kanan, maka pilih edge sebelah kiri. Dan begitu sebaliknya. Dan tentunya kamu bisa lebih spesifik bila masuk ke dalam Hinge setting. Jadi di sini kita bisa menambahkan segmen agar bentuk lengkungannya jadi lebih smooth atau lebih terlihat bentuk lengkungannya. Extrude on Spline. Dengan tools ini, kita dapat membuat atau menarik keluar permukaan mesh dengan mengikuti bentuk spline. Jadi hal ini adalah extrude. Bedanya, kita bisa mengatur secara fleksibel untuk jarak dan juga bentuknya. Jadi untuk bentuk tergantung dari spline-nya. Dan untuk membuat rapi hasil extrude-nya, kamu harus masuk ke settingnya dan melakukan modifikasi. Dan cara penggunaannya simpel saja. Kita pilih dahulu face-nya, selanjutnya aktifkan Extrude on Spline dan klik spline-nya. Insert Vertex. Tools ini simple saja. Dengan ini kita dapat membuat titik atau vertex di center dari face yang terselected. M-Smooth, Tessellate, dan Sweet Look.
Msmooth dan Tessellate adalah tools untuk memudahkan Anda untuk membuat bentuk halus secara auto. Namun hal ini sebenarnya kita sedang menambahkan subdivisi pada objek. Jadi, dalam menambahkan subdivisi, jelas objek yang tidak memiliki bevel pada area tepi, yaitu untuk penekanan bentuk, maka akan berubah bentuknya menjadi model lain. Seperti yang sebelumnya Anda lihat, objek cube berubah menjadi sphere ketika saya menambahkan subdivisi. Jadi, Msmooth tujuannya untuk menghaluskan pada satu objek, dan Tessellate dapat menghaluskan pada area yang terselected saja. Swift Loop. Dengan tools ini, kita dapat menambahkan segmen secara manual, atau dapat menentukan lokasi sesuai dengan keinginan kita, tentunya pada area cut. Dan cara penggunaannya, kita hanya mengklik kiri saja untuk meng-cut dengan tipe loop yang mengelilingi permukaan objek. Dan tools ini adalah multi. Kamu bisa membuat cut pada area center dari objek dengan menambahkan shift saat kamu mau mengklik karena akan men-snap ke titik center dari objek. Dan kamu juga dapat memindahkan edge atau cut yang baru kamu buat dengan menekan Ctrl dan klik pada edge dan move mouse Anda. Dan tidak itu saja, kamu juga dapat mendelete edge pada objek tersebut. Tekan Ctrl dan Shift untuk mendelete edge yang terpilih. Key Slice, Cut, P-Connect, dan Norms. Tool Key Slide, Cut, dan P-Connect adalah tools untuk memotong permukaan mesh. Key Slide bisa digunakan pada permukaan atau face yang terselected. Dan untuk Cut adalah sebaliknya, dapat digunakan tanpa perlu menselected face-nya. Dan caranya, kamu tinggal mengklik kiri saja di area TP face. Dan P-Connect fungsinya sama. Namun cara menggunakannya dengan menahan klik kiri dan drag mouse Anda di permukaan mesh. Dan Anda dapat membuat pola bentuk yang kamu mau, lingkaran ataupun lainnya. Tool Norms, salah satu tool yang dapat memberikan tampilan smooth. Namun, tools ini berbeda dengan smooth lainnya. Bedanya, dengan tools ini, kita dapat lebih fleksibel dan manual dalam menentukan smooth pada area-area yang kita inginkan. Salah satunya pada area tepi objek. Jadi, saat kita mengaktifkan tool ini, kita akan diberi tampilan final dari hasil smooth. Namun itu hanya preview dan belum final. Dan di momen itu, kita diberi secara leluasa untuk menerapkan segmen untuk menekan bentuk agar pada bagian tepi objek tidak tajam, melainkan menjadi lembut atau smooth. Jadi untuk menggunakannya, harus kombinasi dengan tool Sweet Loop atau tool yang dapat memberikan cut single ataupun loop.
Loop selected, well, dan flip. Loop selected adalah opsi yang dapat membantu kita untuk mempermudah dalam menselect area maupun jenis lainnya. Di sini saya akan memperlihatkan cara penggunaan dan manfaat dari masing-masing tipe opsi selected yang ada di area modify selection. Grow untuk memperlebar area selected, dan sharing adalah kebalikannya, yaitu memperkecil area selected. Loop dapat membuat selected menjadi satu lingkaran. Grow loop dan sharing loop adalah kelebihan dari grow dan sharing single. Loop yaitu membuat area selected satu jalur di dalam directionnya atau alur jalurnya. Loop mode, bila ini on, maka pada selected kedua akan menciptakan loop selection. Select one phase dan selected kembali phase kedua. Dengan begitu akan menciptakan loop selection. Jadi bila ini non-aktif maka akan seperti biasa. Dot loop. Dengan ini kamu dapat menciptakan tipe selected yang berspasi. Dan kita juga dapat menentukan jarak spasinya bila kita masuk ke settingnya, yaitu dapat memberikan spasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Well, tools ini yaitu untuk menggabungkan dua vertex atau lebih yang tidak menyatu dapat disatukan. Dan bila kita masuk ke dalam weld setting, tentu kita dapat menentukan jarak tangkapan dari antara vertex A ke B. Bila dalam weld non-setting, maka vertex yang berjarak jauh akan tidak terkoneksi. Dan bila berjarak, maka kamu harus gunakan weld setting, yaitu untuk menentukan jarak tangkapan. Dan ini adalah sampelnya. Dan bila kamu memiliki dua objek ingin digabungkan, gunakan attack tool. Selanjutnya bila sudah menyatu objeknya, baru satukan vertexnya agar menjadi benar-benar satu objek.
Tool flip. Tool flip adalah tools untuk mereverse face yang terbalik. Jadi, bila dalam adegan kamu memiliki selection face yang gelap tampilannya atau memiliki tampilan dan masalah dalam proses modeling, maka ceklah face-nya. Contohnya seperti ini. Dan kita gunakan tool flip untuk merapikan tampilan face tersebut. Dan ini adalah sampel permasalahan bila memiliki face terbalik dalam proses modeling. Di sebelah kiri kita memiliki swift loop yang tidak melingkari dan sebelah kanan melingkari. Dan bila face-nya tidak terbalik, maka kita memiliki swift loop atau cut area yang melingkari objek. Attack, detect, dan create. Attack adalah tool untuk menggabungkan antara objek A dan B atau seterusnya, yaitu untuk menjadi satu objek dan juga satu dalam transformasi. Dan detect adalah kebalikan dari tool attack, yaitu Anda dapat memisahkan dari objek yang sudah menyatu untuk menjadi single objek. Tools Create adalah tools di mana kamu dapat menciptakan permukaan atau face baru dengan simple dan dapat menentukan pola sendiri. Dan ini caranya. Dan vertex pun secara otomatis terkoneksi. Dan pastikan hanya aktif dalam mode face, tidak pada vertex, edge, border, ataupun elemen.